Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, dalam rangka menindaklanjutin kegiatan episode kita tentang pembenahan masukan kepada penegak hukum, khususnya di institusi Kapolri, dengan setia narasumber kita malam hari ini, episode yang keempat, Bapak Asok Profesor Dr. Haji Muhammad Yahya Arwiyah SHMH, yang secara bertahap akan mengetengahkan tentang hal-hal apa saja yang diharapkan terus diperbaiki dalam upaya penegakan hukum di Indonesia dalam tahapan pelayanan yang diharapkan masyarakat. Tentu sebelumnya Pak Yahya sudah 3 episode ini kepada Alhamdulillah subscriber kita sudah 500 lebih. 500 Pak ya? Ya, Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak. Mencermati dan menganalisa sebagai tambahan dan masukan. Mudah-mudahan ini bagian daripada kontribusi civil society masyarakat kita, baik di kaum intelektual maupun di teman-teman pengacara dan yang lain-lain, sebagai tambahan. Tentu topik dan tema kita ini terus berseri, tidak akan berhenti. Insya Allah. Institusi-institusi kita secara personil maupun secara institusi dalam rangka untuk negara dan bangsa yang akan selamanya kita setia. Insya Allah. Saya kira Pak Yahya, untuk malam episode yang keempat ini, apa tema yang mendekatin progres berikutnya? Kami persilakan Pak Dr. Yahya. Terima kasih Pak Dr. Raja Minsah dan para pemirsa serta semua yang sudah menyaksikan tayangan ini. Selain yang sudah berkenan like, juga subscriber dan share, kami ingin melanjutkan apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita tinggalkan dulu bagaimana sebetulnya keluhan masyarakat yang laporannya tidak diterima di SPKT kantor-kantor polisi. Kita akan masuk hari ini membahas tentang bagaimana harapan dari para pelapor yang ternyata sudah diterima laporannya, Pak Raja. Ya, kalau episode yang kemarin yang tidak diterima, ya, yang ditolak, dan hari ini episode berikutnya kalau diterima pun masih ada di pelayanan yang belum maksimal atau belum prima juga, begitu ya Pak. Ya, ada yang diharapkan untuk disempurnakan. Kira-kira apa itu Pak? Jadi begini Pak, yang pertama tadi masih terkait dengan prosedur dan struktur yang sudah disusun oleh Kapolri ya, tentang SPKT, di mana pelayanan itu sifatnya terpadu, tapi petugasnya sendiri ternyata tidak bisa duduk terpadu di situ, sehingga kalau kita masuk ke SPKT itu banyak hanya kita lihat ada kursi kosong, ada tulisan di situ, ada bagian reserse kriminal, kemudian ada bagian-bagian yang menyangkut tentang pembinaan masyarakat, tapi itu kursinya selalu kosong, sehingga mau tidak mau ketika mana tadi calon pelapor itu datang, dia juga harus yang mendatangi. Itu di semua jenjang, Kapolsek, Kapolres maupun di Kapolda. Menurut pengalaman saya begitu. Padahal itu dia harus terpadu, ya. Semuanya harus tahu dan paham. Ya. Apabila masyarakat itu untuk menyampaikan laporan masalahnya ya. Ya. Jadi tidak ada yang seharusnya tidak dilayani, begitu ya. Harusnya begini maksudnya Pak.
harusnya dia one stop service. Jadi pelapor itu nggak usah kemana-mana. Ya satu tempat dilayani di sini. Kayak Bapak mengurus sesuatu di Samsat, Ya. kan tempatnya satu aja Satu gitu. aja. Nggak harus kemana-mana gitu. Oh, jadi ini belum Pak ya? Ini belum. Nah, itu kenyataannya. Oke. Nah, begitu dia mendapat persetujuan dari perwira piket yang tadi yang saya bilang di reserse kriminal itu, barulah dia bawa surat yang tadi dia terima dari SPKT itu kembali ke SPKT. Nah, disitulah baru dilengkapi dan didaftar, dan dia di situ menerima semacam surat tanda laporannya resmi diterima. Register. Ya, register tapi yang resmi sudah, gitu. Sudah ada nomornya, lengkap dengan uraian singkat, gitu. Nah, cuma untuk selanjutnya dia juga harus menunggu panggilan dari polisi kapan dia bisa diminta keterangannya untuk melengkapi apa yang dia laporkan. Tidak ada ketentuan batas. Betul Pak Raja, pertanyaan Bapak sendiri sebetulnya sangat menyentuh. Jadi itu sebetulnya diharapkan. Nah, setelah laporannya diterima, maka yang bersangkutan diminta untuk datang pada hari apa, pukul berapa, di mana. Itu nggak ada Pak, belum ada. Jadi hanya bergantung nanti panggilan. Nah, ini mungkin bisa saja alasannya, wah itu karena harus ditunjuk dulu penyidiknya, pembantu penyidiknya. Ya, ini yang diharapkan masyarakat sebetulnya bagaimana proses itu bisa lebih cepat. Dan harusnya sudah ada kepastian tanggal tertentu. Itu dia. Sehingga masyarakat juga bisa meluangkan waktu di luar itu. Dia bisa mengatur waktunya, Pak. Waktunya. Ya, dua sisinya enak ya. Iya. Artinya dari pihak aparatnya sendiri, penyidiknya ada, kemudian masyarakat menyiapkan itu. Iya. Apakah limitnya 1 minggu, 2 minggu, sehingga masyarakat bisa menggunakan waktu yang lain, tidak mendesak. Betul. Kemudian juga seharusnya dia dicatat apa yang bisa sewaktu-waktu saling berhubungan dengan siapa. Karena bisa saja namanya ini tindak pidana yang bersifat kriminal. Begitu diketahui pasti dia melapor pada polisi, bisa saja jiwanya menjadi terancam. Nah sekarang kalau misalnya ada yang mengancam dia karena melapor, dia mau mengadu pada siapa? Siapa yang kira-kira orang pertama atau polisi mana yang seharusnya dia bisa lindungi, bisa melindungi dia? Dia bisa meminta perlindungan kepada polisi tempat dia memang selama ini meminta keadilan dan perlindungan. Nah itu juga memang harusnya itu adalah gitu ya, ada semacam pos komando lah ya, tempat orang yang sudah melapor kemudian bisa saja diketahui oleh orang yang dilaporkan. Kan bisa saja nih orang ini menjadi terancam jiwanya. Ya artinya kalaupun diterima itu laporannya sambil menunggu waktu kapannya, jadi untuk kenyamanan dan keamanan secara psikisnya harus ada perlindungan. Ya. Ya. Itu sangat diharapkan. Kalau itu malah lebih tinggi lagi Pak harapannya gitu loh. Ini tempat aja melapor, misalnya tiba-tiba ada orang mengetuk rumahnya malam hari atau mencurigakan, mondar-mandir atau dia pulang dibuntuti. Nah, itu sebetulnya harus ada tempat di mana dia harus melapor dalam kesempatan pertama. Apalagi kalau kita lihat kan di beberapa polres-polres di kota besar itu sudah ada semacam satuan tugas khusus yang langsung keliling, seperti di Polresta Bandung itu ada Pandawa ya, tim Pandawa, di Depok ada, di Jakarta ada kan. Nah kalau yang itu bisa dihubungi setiap saat kan enak gitu, nyaman si pelapor. Itu yang diharapkan. Nah, di luar daripada kapan dia bisa diperiksa untuk menyesuaikan, karena dia bisa saja dia masih akan keluar kota, bekerja dan sebagainya. Ini kan supaya bisa diatur. Satu lagi mungkin adanya kontak dengan atasan yang bersangkutan, di mana dia bekerja misalnya, supaya nanti kalaupun dipanggil dia dapat izin pada saat diperiksa polisi. Gitu. Nah itu yang juga diharapkan. Setelah itu Pak, yang juga masih dikeluhkan, tiba-tiba datang panggilan, kemudian dia harus datang pada tanggal sekian. Pada jam yang ditentukan, biasanya jam 9 atau jam 10, itu biasanya si pelapor itu sendiri menunggu tanpa juga kejelasan waktu kapan dia benar-benar bisa diperiksa. Karena bisa saja begitu dia datang, petugasnya baru lepas piket atau ada kegiatan lain.
Sehingga dia untuk menunggu itu ruang tunggunya pun kadang-kadang nggak nyaman. Itu yang masih dikeluhkan juga oleh si pelapor, Pak Raja dan saudara-saudara sekalian. Selain itu juga ruangan tempat dia diperiksa hampir di semua tempat gitu ya. Ya memang kalau di Jawa Barat ini, kalau di Mapoldanya sudah agak lumayan, tapi itu pun masih sempit dan jarak antara orang yang diperiksa satu dengan lainnya dalam kasus yang berbeda terlalu dekat, sehingga kadang-kadang menimbulkan kekurang nyamanan gitu Pak Raja. Itu juga yang diharapkan, ya tolonglah diupayakan supaya lebih nyaman gitu. Dan kadang-kadang juga sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana dia berhak didampingi oleh penasihat hukum. Biasanya untuk duduk bersisian dengan penasihat hukumnya sendiri, ya ruangannya itu memang sangat tidak membuat nyaman, sehingga dia berkonsultasi dengan penasihat hukumnya pun agak sering terhalang. Ini yang juga diharapkan sebaiknya menjadi perhatian. Selanjutnya, seharusnya juga ketika mana akan dimulai pemeriksaan, dia diberitahu dulu hak-haknya apa saja gitu. Sebagai seorang yang sedang diperiksa, yang memberikan keterangan, apa-apa saja menjadi haknya, sehingga dia juga nanti tahu kapan dia bisa berpikir dengan tenang, kalau perlu mengoreksi dari apa yang sudah dituliskan oleh pemeriksa. Kemudian juga dia juga justru sebetulnya sebaiknya pada gilirannya nanti diberikanlah kesempatan untuk merekam, atau setidak-tidaknya bolehlah dia nanti menerima salinan berita acara pemeriksaan. Ini pada prakteknya selama ini salinan berita acara pemeriksaan itu hanya menjadi hak pemeriksa, penyelidik dan penyidik, karena itu dianggap sebagai dokumen negara yang rahasia. Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Ini sebetulnya dasarnya apa? Kemudian filosofinya apa? Kenapa sih nggak boleh orang yang diperiksa yang justru nanti akan menjadi bagian daripada pertanggungjawabannya di mata hukum, kok nggak boleh megang berita acara yang merupakan hasil pemeriksaan dia? Gitu. Belum lagi kita lebih jauh. Sebetulnya hal ini juga bisa menjadi alat untuk melindungi dirinya kalau terjadi hal-hal yang di luar perhitungan dia. Maaf, tanpa bermaksud nuduh, misalnya lain yang ditulis di situ, nanti lain yang berproses isinya, diubah-ubah dan sebagainya. Itu siapa yang bisa menjaga hal ini? Kemudian dengan cara apa si terperiksa dan penasihat hukumnya itu bisa memperjelas apa sebetulnya yang sebenarnya. Ya. Sekali lagi saya garis bawahi di sini, ini bukan menuduh, tapi setidak-tidaknya ya ini dapat diantisipasi, dijaga. Karena saya sendiri sampai sekarang masih bingung apa ya dasar hukumnya tidak membolehkan itu. Gitu. Memang sudah diperkenankan untuk membaca. Tapi kalau nanti ternyata isi berita acara itu tidak sesuai dengan apa yang dia tanda tangani, dan itulah yang berproses ke tingkat yang lebih tinggi, apa dasar dia mengkonfirmasi hal itu? Nah, ini Pak Raja yang kita harapkan sekali ada semacam lebih transparansi yang responsibilitif gitu ya. Paling-paling memang tambahan ini membuat polisi agak lebih repot lah untuk menanggapi hal ini kalau nanti terjadi debat lagi belakangan. Tapi menurut saya ini adalah sebuah keniscayaan kalau memang orang repot tapi untuk mencari kebenaran dalam penegakan hukum, kan itu malah itu yang jadi idaman. Ya. Tidaklah merupakan sesuatu yang naif. Ya. Jadi Pak Dr. Royah ya, saya
cermati tadi ada 4 hal yang kalau memungkinkan itu bisa menjadi pelayanan yang kita harapkan yang prima tadi, Ya. ya kan? Apabila kalau kemarin itu mungkin tidak diterima, apabila diterima pun laporan masyarakat itu Ya. satu. Yang pertama adalah tadi begitu diterima, kemudian untuk menentukan waktu dan panggilan berikutnya Ya. harus kesepahaman dan kesepakatan lisan maupun tertulis akan disampaikan kepada pada saat itu, Ya. atau pemain menyusul, Ya. ada waktu, jeda waktunya itu tentukan. Setidak-tidaknya perkiraan tanggal sekian. Karena mereka sudah menerima itu, sudah menganalisis Ya. bentuk, jenis dan perkara itu berat dan ringannya mungkin. Ya. Sudah bisa penyidik Istilah yuridisnya sudah ada tanda-tanda bukti awal. Bukti awal. Artinya sudah bisa menentukan Ya. apa kegunaannya kedua belah pihak. Tentu menentukan waktu itu bagian yang sudah menjadi komitmen tangganya, sehingga di luar itu masih ada keleluasaan untuk memanfaatkan waktu. Saya kira itu satu, Pak, ya. Ya. Kalau memang selama ini. Yang kedua, apabila telah diterima dengan menentukan waktu, yang kedua artinya sifatnya itu siapapun yang ada di sana, pelayanan itu sifatnya terpadu, kata Pak Yahya tadi, ya. Ya. Terpadu itu artinya semua yang ada sistem di sana setidaknya menjadi kenyamanan. Artinya kalau pemain masyarakat yang terima perkaranya itu di kepolisian, laporannya itu artinya siapapun yang di sana itu yang bentuknya polisi setidaknya memahami dan mengetahui, atau setidaknya menyapa dengan 4S kemarin itu yang kita katakan, kan? Oke. Ya kan? Itu siapapun di sana itu. Ya. Saya kira itu menjadi satu psikologis yang mana diterima dengan baik, karena institusi itu menjadi satu kesatuan, walaupun ada bidangnya di research yang menangani itu, tapi di humas dan lain sebagainya, tentu bagian itu, oh ini adalah bagian salah satu dumas, bagian salah satu perkara masyarakat yang ini, setidaknya ya, sehingga beralih kepada tempat tadi nyaman. Kalau umpamanya pun tempatnya itu di tempat penyidik itu terbatas, Ya. dengan sarana dan prasarana, tentu bisa dialihkan ke yang lain Betul. sambil menunggu. Ya. Karena itu satu bagian institusi, Ya. ruangan yang nyaman, yang enak, sehingga masyarakat salah satunya itu adalah pelayanan yang tadi, kalau kata Pak Dr. Yahya tadi, ya, responsibility-nya itu ke semua pihak. Tidak mungkin kalau ruangannya sempit, ya kan, apalagi 1 dan 2 sebagainya orang di sana, maka di ruangan yang tertentu. Nah, kalau kita lihat umpamanya di resto atau umpamanya di tempat-tempat belanja sebagainya, itu ada tempat kenyamanan ruangan itu. Nah, ini 3 hal yang kalau memang selama ini bisa ada pembenahan dari sisi sistem dan sarana, baik itu habit atau umpamanya kultur daripada institusi maupun kultur daripada individu yang ada di sana, Tugas, bagian petugas itu. Nah, 3 hal itu. Nah, lalu yang ketiga, Yang keempat. apa? Yang keempat, kata Bapak, apa filosofinya kalau umpamanya laporan diterima, lalu umpamanya berkas pemanggilannya itu dan seterusnya itu tidak disampaikan, ya, sebagai BAP-nya itu kalau sudah penyidikan. Nah, secara undang-undang KUHP-nya maupun secara filosofinya, atau umpamanya apakah ada SOP daripada peraturan Polri itu sendiri. Nah, seperti kita umpamanya berobat ke dokter lah gitu kan. Ya. Setidaknya setelah diagnosa penyakitnya apa disampaikan, dan harus ada transparansi sehingga kita tahu, paham. Mungkin ini juga masalahnya ya dari pihak penyidik dan sebagainya itu bisa menyampaikan, sehingga pegangan tadi dikatakan, apakah dalam bentuk sekarang ini teknologi sudah itu, kalaupun tidak secara tertulis, terekam dia, Ya. apakah boleh atau tidak. Ya. Sebenarnya undang-undang keterbukaan publik yang bukan sifatnya rahasia negara
bisa jadi, ya kan? Untuk dapat diketahui untuk dapat oleh diketahui umum, ya. oleh umum, setidaknya untuk diri sendiri. Apalagi yang bersangkutan. Nah itu kan yang harus dijadikan bagian yang katakanlah pelayanan yang didambakan tadi. Saya kira sudah dapat 5 hal tadi kan. Iya, bahkan sebetulnya ini bagian daripada responsibility. Ya, responsibility-nya tadi kan. Kan presisi sudah menggariskan itu. Ya. Gitu loh. Sehingga apalagi C-nya yang satu lagi kan apa? Memberikan informasi yang layak dan patut. Sehingga nanti kesiapan ke depannya apakah itu masuk ke pengadilan ya dan sebagainya, mereka sudah lebih matang, lebih siap. Ya. Tidak pada saat di pengadilan saja, ya kan? Ya. Karena ada tadi bisa jadi miss tadi kan? Bisa jadi kalau umpamanya dia bisa terjadi, oh dulu saya tidak pernah mengungkapkan itu, tapi kenapa ada di BAP yang tertulis itu dibacakan oleh pengadilan itu kok berbeda? Atau sebaliknya. Nah, sehingga tidak ada kecurigaan. Nah, itu kan salah satu hal yang responsibility yang transparan. Yang transparan. Saya kira itu kalau umpamanya Pak ya. Nah, apalagi yang kira-kira. Nah, dalam hal ini kan juga harus diberitahu juga kepada yang bersangkutan. Tingkat-tingkat pemeriksaan itu kan memang mula-mula setelah diterima itu namanya penyelidikan. Ya. Nah, dikasih tahu kepada yang diperiksa bahwasanya Pak ini tingkatannya begini. Saat ini adalah tingkat penyelidikan. Masih ada kemungkinan ini juga tidak akan berlanjut kalau memang ternyata setelah kita periksa, kita teliti, kita kaitkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan ini, ada hal-hal yang menyebabkan kita berkesimpulan bahwa hal ini bukan unsur pidana atau tidak ada unsur pidananya. Ya. Nah, kan ada yang namanya LP2 lidik itu, yang kita juga sudah bicarakan kemarin. Nah, yang ini sebaiknya diberitahu supaya orang jelas. Nah, nanti sampai sejauh mana nanti dia sudah bisa dilanjutkan menjadi penyidikan, nah, gitu ya. Ini juga menurut saya sesuatu hal yang perlu untuk dirinci lagi. Prosedur itu menjadi culture pemeriksaan, gitu. Sehingga ya memang siapa sih yang nyaman diperiksa? Jangan kata oleh polisi, oleh pemeriksa internal aja kita nggak nyaman sebetulnya. Tapi yang ingin kita maksudkan di sini adalah bagaimana ketidaknyamanan itu bisa dikurangi, kemudian responsibility itu betul-betul memang bisa semakin faktual adanya. Itu Pak yang kita inginkan. Lantas di sini juga menurut saya masih terbuka kemungkinan apakah perlu diterapkan restoratif justice. Nah, dengan penjelasan kedua belah pihak, karena memang kita tahu juga beban polisi juga tidak kecil, tidak sedikit. Nah, dalam hal ini yang paling penting apa? Jangan sampai semua yang disusun dengan maksud baik ini terbuka ruang untuk diselewengkan. Itu yang harus kita jaga sama-sama. Kemudian juga diberikan gambaran lah kira-kira Pak, dalam kasus ini kemungkinan besar prediksinya Bapak sekian kali akan mengalami pemeriksaan. Ini supaya jelas. Gitu ya. Itu yang hal-hal ini yang jadi sangat tidak dengan tiba-tiba ya. Ya, jadi jangan sampai orang tidak tahu kapan dia selesai diperiksa, kapan tidak. Tidak jarang Pak. Kasus ini gantung bertahun-tahun dan masih kita temukan juga di lapangan. Tiba-tiba orangnya sudah lupa dipanggil lagi. Ini hanya untuk untuk membuat dia tidak nyaman itu, panggil lagi. Apalagi kondisi fisik menurun dan seterusnya kan. Gitu. Nah, jadi kan tadi kalau semuanya transparan, saya yakin lah masyarakat pun akan semakin meningkatkan kepercayaannya pada polisi. Tadi tentang ruangan Pak, mungkin dia dianggarkan ini soal anggaran segala macam. Saya juga masih punya keyakinan Pak, kalau memang polisi betul-betul tidak punya anggaran, diumumkan kepada masyarakat luas, yakin saya masyarakat mau membantu. Iuran
urunan untuk membantu membuat ruangan yang lebih representatif, yang nyaman gitu. Yakin saya, karena memang ini dambaan masyarakat. Iya, iya. Mungkin nanti akan menyumbang, walaupun mungkin sedikit-sedikit, lama-lama banyak, lama-lama besar gitu. Bisa dibangun yang lebih nyaman gitu. Nah, sekarang ini pada kenyataannya memang kalau kita lihat ada kontras yang sangat ini. Ya, kantor-kantor polisi yang masih bertumpuk semua di situ, bahkan saya juga masih melihat di beberapa polsek gitu, tidak semuanya punya meja kerja. Ya, Anggota kerja, polisi itu. AC dan sebagainya. Wah, itu AC apa lagi, Pak? Gitu. Iya. Karena meja kerjanya aja nggak punya, ruangannya untuk naruh meja juga nggak ada gitu. Saya yakin, ya kita nggak usah nggak usah salah meletakkan harga diri. Kalau perlu umumkan saja pada masyarakat. Iya, iya. Dibanding, maaf ya, kalau saya menggunakan istilah, dibanding dia dimintai uang yang nggak jelas peruntukannya. Tapi kalau dijelaskan dengan lugas, ini keperluannya untuk ini, Ya, demi ya. ini, Iya. tapi transparan, Iya. rela masyarakat. Jadi hampir sama seperti membangun rumah ibadah ya, Benar, istilahnya. karena ini menyangkut Kenyamanan, ketentraman bersama. Ya, Selama umpamanya memang dari sisi yang itu dibutuhkan Ya. untuk kenyamanan semua pihak. ya, Dan transparansinya tadi selama itu memang anggarannya terbatas. betul. Jadi tidak menjadi alasan biaya operasional dan seterusnya. Ya, Nah, ini tidak melanggar Pak ya. menurut saya enggak kalau diumumkan dengan jelas dan dibuktikan. Oh, memang uangnya dipakai untuk itu. Ya. Gitu, uang hasil sumbangan masyarakat itu. Gitu kan. Jadi gini, maksud saya, kalau misalnya ada satu pun ketentuan larangan menerima sumbangan dari masyarakat, saya yakin peraturan itu bukan berarti mengunci semuanya gitu. Ada ibarat yang bisa saya buat gitu. Kalau misalnya kita kesulitan masuk prosedur untuk menanganinya, pintunya diubah, gitu. Jangan diterabas, gitu. Misalnya, ini nggak boleh nih, penerimaan uang bukan pajak itu dari sumbangan masyarakat yang bisa begini. Loh, kalau perlu yang megang uang hasil sumbangan masyarakat itu ditunjuk aja pihak ketiga. Kemudian diumumkan transparan seperti di masjid lah misalnya, atau di rumah-rumah ibadah yang lain. Saya pikir itu diumumkan dengan jelas. Nah, jadi masyarakat pun betul-betul memang merasa ini adalah bagian daripada dirinya. Apalagi semakin bercorak ragamnya kejahatan dalam masyarakat, buatlah masyarakat itu memang sebetulnya semakin semakin dekat dengan polisi. Karena kan tadi prediktif ya, presisi itu kan prediktif. Laporan-laporan dari masyarakat itu menurut saya bisa membuat polisi punya prediksi. Ini daerah mana yang perlu diamati secara khusus. Kemudian tanda-tanda apa? Ya. Kemudian data-data residif. Sudah. Harusnya kalau masyarakat yang memberi informasi makin hebat efektivitas daripada kerja polisi sebagai pengayom masyarakat. Selama kenyamanannya tadi dari awal sudah menjadi pelindungan. Iya, karena masyarakat merasa bagian daripada polisi. Karena bagian daripada mitra polisi. Ya, Jangan-jangan seperti kemarin kita di episode yang sebelumnya, kita yang melapor jadi saksi bisa menjadi tersangka. nah ini kan itu juga harus dijaga. ya. Kalau itu umpamanya responsibility-nya tadi sudah menjadi prima dan unggul, masyarakat nyaman dan enak, maka apapun bentuk kejahatan itu, gangguan di masyarakat itu, masyarakat yang terdekat di lingkungannya itu, aparat maupun secara individu pasti akan menyampaikan itu permasalahan apapun kepada polisi yang terdekat. Ya, Nah itu kemarin itu kita kan salah satunya Binmas. ya betul Pak Raja. Binmas itu sebagai mitra kebersamaan itu kan. Betul. Bahkan sebetulnya keterlibatan masyarakat itu bisa kita buat seku perguruan tinggi, Ya. seku mahasiswa hukum, seku mahasiswa pecinta keadilan. Saya yakinlah mahasiswa kalau dikasih magang tanpa dibayar pun akan mau, karena ini kan menambah bekal dirinya.
Yang penting tadi transparansi itu bisa dijaga. Ya. Gitu. Banyak orang tapi orang yang membantu kan nggak ada masalah sebetulnya. Bukan malah sesuatu itu ditutup-tutupi sehingga orang semua curiga aja ujung-ujungnya. Ini di mana? Ini bagaimana? Ini bagaimana gitu. Kalau transparan nggak perlu ada konferensi pers menurut saya. Anak-anak yang magang di situ bisa menjelaskan. Ini loh kejadiannya begini, ini akan membantu. Akan terciptalah masyarakat yang betul-betul merasa terayomi. Ya, jadi filosofinya memang sudah benar kemarin kan? Ya. Apapun kesulitan dan masalah yang ada di masyarakat sekecil apapun, lapor polisi ya filosofinya kan? Apakah Anda ada masalah? Apakah ada lapor masalah? polisi. Lapor polisi ya kan? Hanya saja mindset di masyarakat sampai hari ini, jadi tadi yang dilapor ayam hilang kambing kan itu kemarin kan? Nah, itu yang dihilangkan dengan 5 responsibility tadi. Ya. Yang episode yang ini kan, kalau ya diterima, nah itu tadi sampai kepada bagaimana masyarakat itu jadikan kepercayaan dan mitra. Bahkan tadi kalau sudah dibangun semacam itu, kesulitan apapun di kepolisian itu selama transparan, sarana dan prasarana di sana itu dibangun bersama. Insya Allah. Sehingga nyaman. Ya. Asal itu dari menjaga dari sisi apakah itu disebut dengan oknum atau umpamanya penyimpangan oleh individu sebagainya, itu bagian daripada kontrol daripada atasan institusi itu yang harus menjadi perhatian. Saya kira lima hal tadi Pak dalam rangka pembenahan ke depan. Kalau kemarin tidak diterima, hari ini diterima pun ya, masih ada sisi-sisi yang harus responsibility-nya itu yang harus kita jaga bersama. Betul. Nah, kalau sepakat dengan itu, maka bagian reformasi daripada institusi polisian 3 kemarin itu secara struktur, secara prosedur dan maupun kulturnya tadi jalan jalan ya. Dan tidak harus khawatir karena institusi kepolisian itu perlindungan, penyamanan dan kenyamanan kemasyarakatan itu menyatu dia dengan masyarakat dengan pola tadi. Nah ini mungkin yang menjadi bagian yang sama-sama kita jaga gitu. Kalaupun satu saat yang sifatnya, kalau hari ini wacananya itu secara kelembagaan berubah pun nanti di bawah Kementerian Keamanan umpamanya kan, tapi tupoksinya itu tetap melekat itu tidak ada masalah karena kenyamanan perlindungan tadi. Ya, saya kira. Kemudian ada satu lagi Pak yang dijaga juga di sini adalah bahwasanya nanti perlu juga dipikirkan bagaimana koordinasi dengan jaksa selaku penuntut. Karena kalau sudah penyidikan kan nanti ada penuntutan. Bagaimana fungsi jaksa itu bisa kita perankan dan digandengkan dengan polisi. Karena kalau menurut ilmu hukum, polisi itu kan hal magistrat. Itu artinya jaksa pembantu. Ya, dalam hal ini. Sebagai jaksa pembantu sebetulnya koordinasi dengan kejaksaan harusnya juga dimulai dari awal. Nanti akan kita bahas juga secara khusus bagaimana supaya hal ini juga menjadi perhatian gitu. Kita ingin membayangkan juga bagaimana sebetulnya polisi dengan jaksa ini bergandengan tangan, lebih erat lagi. Karena pintu gerbang awal masuknya itu permasalahan itu adalah di kepolisian. Kepolisian kalau dia pidana umum, gitu ya. Bahkan nanti ada pidana khusus, misalnya korupsi, itu bisa masuk juga dari pintu kejaksaan, bisa masuk dari pintu KPK. Nah kalau ini bisa bersatu, saya yakin tujuan daripada diadakannya lembaga-lembaga penegak hukum yang menangani kejahatan-kejahatan yang memang dilakukan oleh orang-orang yang berpikir yang agak pintar, itu bisa ditanggulangi bersama gitu Pak. Jadi tidak jadi permainan orang-orang tertentu. Berpikir ya itu thinkingnya pintar, tetapi attitude-nya
juga adalah katakan Bisa soleh. terpelihara juga harusnya, gitu loh. Ya itu tadi, yang amanah, sidik, patonah, Dan tabligh. tableghnya tadi kan begitu Pak. Nah kalau di dalam konteksnya itu tadi kan, ya, kemarin kita mengatakan salah satu Umar sebagai contoh ya itu. Iya, Umar sendiri yang pernah. Atau sudah ada figur Pak di Indonesia itu salah satunya Pak Hugeng. Itu bagian daripada figur yang melaksanakan Yang melegenda, Pak, Melegenda. melegenda itu Itu kan. luar biasa itu kan. Selain polisi tidur dan patung polisi ya. Itu bagian yang bisa, walaupun sekarang ini dengan perkembangan zaman yang berbeda secara teknologi maupun ilmu pengetahuan, Iya. tapi kultur dan karakternya tadi bisa diturunkan. Saya kira tinggal menyesuaikan. Iya, Sehingga Pak. Saya juga rasanya di episode pertama kita pernah juga mencontohkan bagaimana saya melihat demonstrasi di depan Gedung Putih. Janji antara pendemo dengan polisi yang menjaga di situ. Berapa lama? Iya. Siapa yang mau bicara? Dibiarkan aja sama polisi. Dia bicara begini-gini. Setelah jamnya cukup, polisinya datang. Minta konsepnya, naskahnya. Diserahkan. Gitu. Yang jaga cuma 2 orang polisi, Pak. Ya. Itu saya mata kepala sendiri melihat. Setelah itu pendemonya bubar. Ya. Karena dia merasa sudah selesai Sudah melaksanakan selesai. apa yang ingin diaspirasikannya. Jadi nggak ada lagi istilahnya ada yang terlindas rantis lah, yang harus disiram dengan gas air mata. Setidaknya berkurang lah. Kalau kepercayaan ini Dibangun bersama. dibangun bersama, dirintis bersama, dipelihara bersama, yakin saya. Saya dengar cerita dulu dari kakek saya. Dulu orang di zaman dia masih muda dan zaman pemerintahan masih kolonial Belanda, polisi itu naik sepeda. Orang dengar lonceng polisi naik sepeda itu aja sudah langsung gemetar dan siap-siap untuk menyerahkan diri. Gitu. Nah, ini kan memang cerita yang lewat begitu saja dan cerita maksudnya. Tapi apa salahnya kalau filosofinya kita ambil sebagai pedoman, gitu Pak Raja? Iya, iya. Saya kira Pak Asok, Profesor Dr. Yahya Muhammad Yahya Arya Esa, yang terus kita mencoba menganalisa, berkontribusi terhadap bangsa dan negara ini, salah satunya institusi-institusi yang kita coba dengan fenomena masyarakat, ya bagaimana format ke depan sehingga dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tadi tidak menyimpang, dan sekaligus nanti mungkin teman-teman juga membuat regulasi, entah itu regulasi secara undang-undang umum di lembaga legislatif dan eksekutif, ya kan? Karena itu menjadi juga ada ini Pak, Badan Pembinaan Hukum Nasional itu juga bisa mudah-mudahan menangkap aspirasi ini. Ya, jadi bagian daripada nah, karena niat dan tujuan kita secara kajian secara institusi keilmuan maupun aplikasi di lapangan dengan kejadian-kejadian ini, ya bagian yang bisa tersampaikan dengan adanya medsos semacam ini, salah satu dengan niat adalah tulus dan ikhlas sebagai bentuk amal dan ibadah kita yang mudah-mudahan bagian yang tidak terpisahkan kepada kecintaan kita kepada negara dan bangsa ini untuk mencapai kepada Undang-Undang Dasar 1945 dengan tujuan supaya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu dalam semua sektor apapun itu bisa terwujud. Amin. Nah, kita mencoba melalui sektor penyamanan keamanan yang permasalahan yang ada di masyarakat sekecil apapun. Nah, kemitraan kita ini salah satunya adalah hari ini dan seterusnya memang bagian yang diinginkan masyarakat tadi adalah institusi kepolisian yang bukan artinya kita merombak dan merubah Pak, tetapi memberikan warna yang menyamankan kepada masyarakat. Saya kira Pak ya, closing terakhir silakan. Ya, harapan kita masyarakat juga yang mendengar hal ini mau juga melakukan introspeksi. Kalau selama ini masih mematuhi hukum itu karena takut hukuman, takut sanksi, sadarilah bahwasanya adalah lebih baik
kita juga ikut menjaga ketertiban dan keamanan sehingga juga ini bisa meringankan tugas daripada aparat penegak hukum. Demikian Pak Raja, terima kasih. Ya, terima kasih. Episode kita yang keempat ini mudah-mudahan masih banyak yang bisa kita analisis dan kita kaji untuk disampaikan di berikutnya. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.